Ya pemirsa, di awal pekan ini memang ada peristiwa menarik yang cukup menarik perhatian publik ketika Presiden Joko Widodo mengundang 3 baca pres untuk makan siang di istana. Politik meja makan memang bukan yang pertama dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam beberapa posisi sebelumnya, Pak Jokowi sudah sempat melakukan ini termasuk ketika menjadi wali kota di Solo. Namun, mengundang baca pres secara bersamaan oleh Presiden mungkin bisa dibilang ini adalah kali pertama yang terjadi dalam perpolitikan di tanah air. Dan banyak tafsir yang muncul di sini. Tapi yang pasti kita tetap terus berpandangan positif bahwa ini pertanda pemilu damai, pemilu yang netral ada di depan mata. Tapi pertanyaan publik juga tidak berhenti sampai di sana. Ada yang mempertanyakan apa kira-kira yang tersirat dari politik meja makan ala Presiden Jokowi. Kami akan bahas di 2 sisi selengkapnya bersama saya Dwi Anggia. Dan juga saya minta jangan sampai memihak dan juga pastikan ASN itu netral. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair. Di balik politik meja makan ala Presiden Jokowi, kami akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Sudah bergabung Pak Jazil Fawait, politisi PKB. Waketum, selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya ya. Ada Bung Putra Nababan, politisi PDIP. Malam Mbak, apa kabar? Malam, baik. Ini bajunya hitam nggak lagi bersedih kan ya? Baru dari lapangan. Oh, baru dari lapangan. Ya, biar nggak kelihatan kotor. Oke. Dan di sebelah kiri saya ada Bung Nusron Wahid, politisi Partai Golkar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra apa kabar? Pak Nusron sehat. Pak Nusron Subianto. Iya, saya pikir ini juga tampilan udah kayak Pak Prabowo. Pak Janjil Baswedan. Belum dimulai, sabar. Dan ada Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik UNAS. Selamat malam. Malam Anggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini, tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, oke. Tadi di awal Bapak-Bapak dan Ibu kita sudah menyaksikan. Kalau Prof. Lely mungkin lebih tahu nih pertunjukan politik ya Prof ya yang dihadirkan ke masyarakat Indonesia. Pertama kali nih kayaknya Presiden yang masih menjabat mengundang baca pres secara bersamaan. Benar nggak Prof? Boleh dibilang seperti itu nggak Prof? Pertama kali nih peristiwa politik dalam kancah politik tanah air kita. Kalau dalam kancah politik iya, tapi kalau esensi pada Pak Jokowi 2019 kan Pak Jokowi adalah juga petarung. Jadi yang diundang siapa nanti pesaingnya kan gitu. Tiga-tiganya ini adalah berbeda, jadi bukan Pak Jokowi. Tapi menurut saya kehadiran 3 baca pres di sini adalah impact daripada persoalan hingar-bingar Mahkamah Konstitusi kemarin. Oke, jadi gitu. Apa Anda menangkap ini Pak Jokowi sedang berusaha menurunkan tensi setelah kemarin sempat riuh rendah akibat itu salah satu. Salah duanya kita harus sadari dalam komunikasi politik itu ada 12 prinsip. Salah satunya adalah komunikasi politik itu baik simbol-simbolnya berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Jadi kesengajaan berarti sengaja diundang, termasuk mungkin pakaian yang dikenakan, posisi duduk dan lain-lain dan sebagainya.
Nah, yang tadi saya bilang bahwa ini adalah impak daripada persoalan carut marutnya yang dibisikkan rakyat mungkin kepada Pak Jokowi entah lewat medsos, entah secara langsung atau tidak, ada dugaan bahwa ada keterlibatan Pak Jokowi dalam penyelesaian kasus di MK. Nah, tuduhan itulah yang mungkin mencoba dinetralisir sehingga bentuknya menjadi terlihat netral. Tapi kan sebentar, bentuknya menjadi terlihat netral, artinya Anda mensinyalir ini sebenarnya nggak netral-netral ya, amat berusaha gitu? untuk diperlihatkan secara netral. Tapi nanti itu berkelindang sangat panjang. Misalnya ada tuduhan orang, apakah mungkin seorang bapak tidak akan mendukung anaknya? Itu persepsi publik, tidak salah juga. Tapi bisa juga salah kan, seperti itu. Nanti Bang Nusron pasti akan bilang salah gitu ya. Esensinya komunikasi politik yang dihadirkan lewat meja makan itu bisa dipersepsikan macam-macam. Dulu ketika Pak SBY diundang misalnya, kenapa makanan yang disajikan berbeda dari yang diundang sebelumnya? Kenapa ketika Pak SBY cuma risoles misalnya waktu itu? Perdebatan publik menjadi lebih menarik ketimbang yang ingin ditampilkan oleh Pak Jokowi sendiri. Tadi Anda sempat menyinggung ini Prof, soal posisi duduk juga bahkan dikomentari oleh publik, menimbulkan banyak persepsi. Kalau Anda sendiri menangkap apa sih dari posisi duduk ini? Iya, tadi Anggi juga udah nanya nih sebelum kita masuk ya. Jadi kenapa Anies duduknya di depan, sedangkan yang lain ada di samping. Kalau dari lihat dalam bahasa tubuh, sebenarnya di depan itu menunjukkan adanya konotasi defense atau kompetitif. Jadi ada perasaan orang yang masih belum merasa nyaman sebenarnya. Kita tahu bagaimana positioning jarak komunikasi politik antara Anies misalnya sama Pak Jokowi sendiri. Jadi itu terlihat entah disengaja atau tidak ya. Tapi tadi saya bilang prinsipnya komunikasi politik itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Jadi ada tingkatannya, sengajanya dalam level berapa? Level A, B, C, D. Nah ini level yang mana? Itu hanya Pak Jokowi yang tahu ya, disengaja atau tidak. Saya mau ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, tadi disebutkan menyiratkan ini defense nih antara Pak Jokowi dengan Pak Anies gitu loh, posisinya berseberangan. Terus kemudian tadi Prof Lely menyebutkan ini berusaha untuk menetralisir kondisi lah yang sempat terjadi riuh rendah kemarin. Benar begitu? Saya sependapat dengan Prof Lely tadi bahwa meja makan itu erat hubungannya dengan meja hakim MK. Meja makan loh yang kita bahas dengan meja. Kenapa Anda melihat itu erat dengan meja hakim MK? Kalau meja hakim MK berujung ke Mahkamah Kehormatan MK. Kalau meja makan nanti ujungnya siapa yang cuci piring. Ya, kan begitu. Artinya bahwa memang makan siang itu bagian dari melepas ketegangan. Di mana banyak sorotan negatif terkait dengan putusan MK yang memberikan karpet merah kepada sang putra. Nah, makan siang memang sering dilakukan oleh Pak Jokowi, bukan hanya ini saja. Tetapi bahwa kesan untuk menetralisir keadaan itu lebih kuat dipandang oleh publik. Meskipun publik juga akan setengah-setengah untuk melihat, karena apa? Ternyata sosok yang dulu sangat merakyat, yang dianggap citranya sangat sederhana, kuat dan merakyat, ternyata tidak sederhana, elit, dan sekarang malah membuka karpet munculnya nepotisme di politik. Munculnya nepotisme politik, sebentar, tahan dulu sebentar. Bung Nusron, ini berarti calon dari Anda disebutkan tadi ini terlahir karena adanya nepotisme politik tadi kalau saya tangkap dari Bang Jazilul. Nah, nepotisme politiknya itu dari mana? Pak Jokowi nggak punya partai, nggak bisa mencalonkan. Yang nepotisme politik itu justru partai-partai politik. Anaknya ketua umum dicalonkan, anaknya ketua DPD dicalonkan, anaknya menteri dari partai dicalonkan. Coba tanya Pak Janjil itu. Anaknya menteri desa aja calonnya berapa duduk di DPR RI. Benar begitu. Itu yang nepotisme itu. Sekarang persoalannya kecuali dari mana dia bisa mencalonkan Pak Jokowi kalau dikatakan nepotisme. Kalau pintu masuknya dimulai dari MK, saya mau tanya, apakah keputusan MK itu hanya bisa dinikmati oleh anaknya Pak Jokowi yang bernama Gibran? Semua anak muda bisa. Semua anak muda bisa yang menjadi kepala daerah. Ada 63 kepala daerah di Indonesia yang bisa menikmati itu. Di PDIP ada 12. Di PKB juga ada. Bupati atau gubernur yang usianya di bawah 40 tahun. Poinnya bukan spesialis khusus tidak spesialis di situ gitu, dong. Pak Iya, saya tahu itu.
Tetapi Ya kalau bahwa tahu itu kenapa dibuat dalil untuk dalil politik? Publik melihat ini yang menikmati putra presiden. Oke. Karena Faktanya itu. Bukan publik yang bahwa melihat. memang ada peluang, Bukan semua publik yang melihat, bisa, yang melihat itu tetapi Pak kemudian Jazil yang yang ketakutan. menikmati putra presiden, disitulah yang disebut dengan nepotisme, kekerabatan. walaupun tadi katanya Iya, bukan itu Pak yang Jokowi disebut, yang mutusin, yang dulu putusan di MK itu. 198 kita lakukan gerakan reformasi ketika Pak Harto mengangkat Mbak Tutut jadi Menteri Sosial. Itulah yang kemudian serangkaian dengan itu disebutnya dengan KKN, itu satu tarikan nafas. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi kemudian kan begini Pak Jazilul. Itu satu tarikan nafas reformasi yang hari ini TAP MPR Undang-Undang nomor 28 tahun 98 itu mengatur penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN. Oke, tapi Nah, kemudian di situ kalau dilihat. nanti yang memilih adalah rakyat, kan rakyat yang memutuskan nanti akhirnya. Betul, tetapi Bagi, prosesnya saya tanya ya, KKN, nepotisme yang direformasi itu tidak hanya Mbak Tutut, tapi itu ada istilah AMPI, anak, mantu, putra, istri menjadi anggota DPR. Oke. Sekarang berapa banyak itu anak, mantu, putra, istri di partai-partai jadi anggota DPR. Cek aja data PKB berapa, data partai-partai lain berapa. Jadi kalau Pak Jokowi nggak punya partai, bos. Yang mencalonkan tuh partai-partai. Pak Jokowi nggak punya partai, partainya sendiri, adiknya Kaisang nggak bisa menyalonkan kok. Nggak punya kursi di parlemen. Milih jadi ketua umum partai Ya lain. nggak gitu bisa ya. memilih Ya. karena nggak punya parlemen kayak gitu. Coba lihat, kalau begitu berapa persen nepotisme yang ada di PKB? coba Anda lihat yang memutuskan anak, mantu dan sebagainya ada di situ. Ketua Hakim Kalau MK bicara itu nepotisme. pamannya Mas Gibran. Jadi di Semua sana tahu. ada konflik of interest-nya. Yang Oke. kemudian melakukan judicial review juga dari PSI. Itu kan serangkaian itu yang kemudian publik lihat. Oke, kita kembali lagi Karena nih, baru Pak Jazilul. kali ini di dalam sejarah Bos, Indonesia. yang GR-nya PSI justru ditolak, bos. Ya kan, yang PSI ditolak. Ya justru itu bagian dari Ya ditolak. cara untuk memperlihatkan Iya pola nepotisme yang kemudian ditutup dengan Ini cara nggak yang ada lain. kaitan dengan Sebentar, masalah sebentar. nepotisme. Ini kaitannya ada kalau hanya dituduh satu hakim, memang satu hakim haknya satu. Yang namanya Anwar Usman yang kebetulan istrinya meninggal, ya kan? Dia sudah jadi hakim ketika istrinya meninggal. Dia menikah dengan pamannya Kaisang, pamannya Gibran, bibinya, gitu kan? Bibinya sudah dalam kondisi jadi hakim. Ya. Baru kemudian menikah. Itu namanya paman. Oke, Ya sebentar, kan? enggak. Pertanyaan saya adalah apakah satu orang meskipun dia ketua itu bisa mempengaruhi yang lain? Oke. Wong semua itu ada 9. Oke, kita agak Dan di sedikit situ maju. satu suara ketua dengan yang lain Lihat sama. saja dari hakim MK yang lain yang mengeluh di situ. Sebentar, Bahkan ada yang sebentar. berbaju hitam. Boleh nggak maju sedikit mengatakan isunya? Karena ini kan berduka. Nah sudah selesai, itulah ya. yang kita Itulah yang saya sayangkan sebut kenapa ada hakim yang kalah karena pendapatnya kalah di dalam majelis yang lain. Kenapa dia menyampaikan itu di luar publik, di luar dalam kehakiman. Itu yang kemudian jadi masalah dalam MK salah satunya. Justru itu yang sekarang patut diuji. Sebentar, Bapak-bapak boleh nggak Ya. kita bergeser dulu? Karena ini balik lagi nih ke tema kita nih. Artinya apakah nih Prof. Lely, Bang Putra juga saya ingin tanyakan, apakah gestur Pak Jokowi dengan mengundang bakal capres ini untuk meredam isu tadi yang sebelumnya diperdebatkan? Apakah betul demikian Bang Putra? Apakah Anda juga melihat seperti itu? Nanti usai jeda, dua sisi akan kami lanjutkan sesaat lagi.